Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya Yudi Astono. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi konfigurasi elektron. Nah, di mana tujuan pembelajarannya? Yang pertama adalah peserta didik dapat menuliskan pengertian dari konfigurasi elektron dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit, yaitu KLMN dari nomor atom suatu unsur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan elektron valensi dan jumlah kulit dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit dengan benar. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran, baiklah kita akan masuk ke materi pembelajarannya. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu? Nah, konfigurasi elektron adalah konfigurasi elektron itu adalah menggambarkan ya, susunan elektron. Nah, susunan elektron pada kulit atom. Nah, seperti ini. Jadi nanti kamu harus bisa menuliskan apa sih pengertian dari konfigurasi elektron itu. Jadi Bapak ulangi adalah menggambarkan susunan elektron pada kulit atom. Nah, kemudian konfigurasi elektron itu dibagi dua. Ya. Nah, konfigurasi elektron itu dibagi dua. Ya. Jadi yang pertama ya. Jadi yang pertama itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi konfigurasi elektron itu berdasarkan kulit. Nah, kalau berdasarkan kulit ya, dalam kimia itu dikenal dengan istilah KLMN. Nanti secara detailnya akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, itu adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, ini nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau subkulit itu dikenal dengan ada istilah S, P, D, F. Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Nah, baiklah, saya akan menjelasin tentang konfigurasi berdasarkan kulit dulu nianya. Ya. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Nah, konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Ya, yang dikenal tadi istilahnya menggunakan KLMN. Seperti materi minggu sebelumnya bahwa atom itu terdiri atas partikel, proton, elektron dengan neutron, di mana elektron itu terdapat pada kulit ya, sedangkan partikel proton dengan neutron itu terdapat pada inti. Jadi kalau saya gambarkan, misalnya ini adalah inti atom, ini adalah kulit pertama, ya, ini kulit kedua, kemudian ini kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya. Jadi bisa kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, kulit yang pertama itu disebut namanya adalah kulit K. Kulit yang kedua kulit L, ini kulit M, ini kulit N. Nah, sedangkan ini adalah inti ya. Nah, inti atom. Nah, di mana partikel penyusunnya itu kan ada proton dengan neutron. Nah, jadi di sini bermuatan positif dianya karena tersisi data proton dengan neutron. Jadi saya kasih keterangan ini adalah inti atom. Nah, sekarang kita akan melihat kulitnya. Nah, kulit yang pertama atau kulit K ya, ini diberi nomor kulit ya, atau N itu sama dengan 1. Ya, N sama dengan 1, kemudian ini N-nya sama dengan 2, ini N-nya sama dengan 3, kemudian ini N-nya sama dengan 4. Nah, sekarang bagaimana jumlah elektron yang menempati masing-masing kulit? Nah, untuk jumlah elektron ya, jumlah elektron
maksimal, nah, yang menempati masing-masing kulit, ya, yang menempati masing-masing kulit, ya, masing-masing kulit. Nah, ini saya hapus dulu. Masing-masing kulit dapat dirumuskan. Nih, dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi dirumuskan 2N pangkat 2. Nah, ini harus kalian kuasai nih. Rumus 2N pangkat 2. Jadi kalau untuk menentukan jumlah elektron maksimal. Jadi di mana nilai N ini menyatakan nomor kulit. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal, ya, contoh-contoh soalnya, Bapak akan memberikan beberapa ketentuan. Ya, beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, ya, yang harus diperhatikan, ya, dalam penulisan konfigurasi elektron, ya, berdasarkan kulit. Hapus dulu, ini berdasarkan kulit. Nah, yang pertama, kita akan melihat hubungannya dulu. Hubungan antara kulit atom dengan jumlah elektron maksimal. Nih, dengan jumlah elektron maksimal. Ini saya hapus, dengan jumlah elektron maksimal. Nah, kita buat tabel hubungannya, ya. Kita buat tabel hubungannya. Jadi ini adalah kulit atom. Ini kulit atom. Kemudian ini adalah nomor kulit, ya. Kemudian ini adalah jumlah elektron maksimal. Nah, jumlah elektron maksimal di mana dirumuskan 2N pangkat 2. Nah, tadi yang seperti yang Bapak bahas, bahwa kulit atom itu ada kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Nah, di mana nomor kulit K itu adalah 1, L itu 2, M itu 3, N itu 4. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. Berarti kalau kulit K itu, nomor kulit 1, berarti nanti 2 dikali 1 pangkat 2. Nanti yang L itu 2 dikali 2 pangkat 2. Di sini yang kulit M 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian ini 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, baru kalian hitung nih di sini. Berarti kalian akan mengetahui berapa jumlah elektron maksimal masing-masing kulitnya. Jadi kulit K itu maksimal elektron yang menempati kulit ada 2 elektron. Dapat dari mana, Pak? Itu dapat dari perhitungan rumusnya. Yang ini 8 elektron. Ya. Kemudian kulit M itu ada 18 elektron. Nah, kemudian kulit N itu ada 32 elektron dan seterusnya. Ini hanya mewakili sampai kulit N-nya saja. Nah, kemudian ketentuan yang kedua itu yang harus kalian perhatikan adalah, ingat, nomor atom yang diketahui dari masing-masing unsur, ya, itu sama dengan jumlah elektron. Artinya apa? Artinya kalian harus membuat konfigurasi elektron menggunakan nomor atom. Ingat, notasi atom itu kan ada nomor atom dan nomor massa. Berarti yang diperlukan cuma nomor atom saja, ya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga itu jika kekurangan elektron, ya, jika kekurangan elektron, ya, kekurangan elektron pada kulit terakhir, ya, pada kulit terakhir. Nah, di sini ada beberapa ketentuan. Nah, sekarang ketentuan yang pertama dulu. Nah, ketentuan yang pertama itu adalah
Jika kekurangannya itu, jika kekurangannya ya, jika kekurangannya elektron itu dianya kurang dari sama dengan 8, maka jangan distabilkan. Nah, maka jangan distabilkan. Artinya ya, jangan distabilkan artinya tulis apa adanya. Sisanya tulis apa adanya. Nah, nanti itu akan kita bahas di contoh soalnya. Kemudian ketentuan yang kedua, jika kekurangan elektron ya, kekurangan elektronnya itu lebih besar dari 8. Nah, ini maka harus distabilkan. Nah, kalau distabilkan itu bisa perbaiki dulu, maka harus distabilkan. Nah, kalau distabilkan itu berarti kisarannya bisa isi 8, 18, atau 32. Nah, nanti bisa lebih detail dan lebih paham di ketentuan 3A dengan B ini nanti pada pembahasan soal. Nah, yang terakhir itu pada konfigurasi elektron kulit ada yang dikenal namanya elektron valensi. Nah, elektron valensi. Apa itu elektron valensi? Jadi elektron valensi itu adalah ya, jumlah elektron pada kulit terluar. Nih, pada kulit terluar. Nah, jadi saya kasih tips dan triknya nih. Jadi jumlah elektron pada kulit terluar, jadi minimal elektron yang ditemukan itu adalah 1 elektron, ya. Terus kemudian maksimal elektron pada kulit terluar itu adalah 8 elektron. Nah, jadi seperti ini aja kamu kata kuncinya. Jadi kalau misal menemukan 9, 10, dan 11 itu berarti salah, ya. Berarti maksimal 8, minimal adalah 1 elektron. Nah, ini yang harus kalian kuasai ataupun yang harus kalian pahami sebelum membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit, ya. Baiklah. Kemudian kita akan membahas contoh soalnya. Nah, kita akan membahas contoh soal. Misalnya ada soal sebagai berikut. Yang pertama misalnya ada nomor atom, ada suatu unsur atau atom karbon, ya, itu nomor atomnya 6. Nah, berarti kamu buat konfigurasi elektronnya. Nah, kamu buat konfigurasi elektronnya, berarti isi dulu kulit yang paling pertama, kulit K. Kulit K tadi maksimalnya berapa? Lihat ke atas ini nih. Nah, lihat di sini. Nah, ya, dia ada 2 elektron ya. Nah, di sini 2 elektron. Nah, kamu isi di sini 2 elektron di sini. 2 elektron. Nah, terus kemudian perlu tidak masuk ke kulit berikutnya? Ya perlu, karena nomor atom sama jumlah elektron ini harus sama, baru tergambar 2. Berarti kurang berapa? Jadi 6. Oh, kurang 4, Pak. Nah, kurang 4 lihat ketentuan di nomor 3 bagian A. Jika kekurangannya kurang dari sama dengan 8, maka jangan distabilkan atau tulis apa adanya ya. Berarti ya udah kamu tulis 4 aja. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dari sini kamu dapat menyimpulkan, oh, dari unsur karbon yang mempunyai nomor atom 6, ya, dia mempunyai jumlah kulit, ya, jumlah kulitnya itu ada 2. Tahu dari mana, Pak? K1, L1, berarti dijumlahkan 2. Terus kemudian elektron valensi. Nah, elektron valensi kan tadi pengertiannya adalah jumlah elektron pada kulit terluar. Berapa? Lihat di konfigurasi elektronnya ini. Ada 4 ya. Nah, ini kamu pindahkan aja di sini, berarti elektron valensinya 4. Nah, sekarang bagaimana menganalogikan, menggambarkan dari konfigurasi elektron atom karbon dengan nomor atomnya 6? Ya udah kamu gambarkan aja. Jadi kamu gambarkan, kamu analogikan, misalnya ini tetap inti atom, kemudian ini adalah kulit pertama, kemudian ini adalah kulit kedua, karena dari konfigurasi kita gambarkan hanya terdapat 2 kulitnya saja, ya. Nah, ini saya hapus biar posisinya di tengah, inti atomnya. Nah, jadi dikasih keterangan. Jadi kulit pertama tadi kulit apa? Kulit K, tulis ini K. Kulit kedua kulit berapa? Kulit L. Nah, dikasih jumlah elektronnya.
Nah, sekarang kalau kamu menganalogikan, misalnya jumlah elektron, misalnya elektronnya ya, kamu analogikan seperti ini, bulatan merah ini. Nah, itu sebagai simbol elektron. Ya udah, kamu gambarkan per kulitnya. Nah, sekarang kulit K tadi ada berapa elektron? Ada dua. Ya udah, kamu gambarkan dua. Ini satu, sini dua. Ya. Nah, terus kemudian yang L-nya ada berapa? Ada 4 ya. Dia kan satu, kemudian dua, kemudian tiga, ini 4. Udah selesai untuk menggambarkan konfigurasi elektronnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Nah, misalnya di soal nomor 2, ya, nomor atomnya misalnya 20 milik atom Ca. Nah, seperti ini. Ya sama, kamu buat konfigurasinya. Ya, yang dibuat berdasarkan nomor atom. Nah, isi kulit pertama, kulit K dulu. Kulit K diisi berapa? Isi 2. Kan masih banyak nih kekurangannya nih. Masuk ke kulit berikutnya. Kulit L. Kulit L berapa? 8. Masih banyak ini kekurangannya. Ya, karena diminta 20 baru tergambar 2 dengan 8 baru 10 berarti kekurangannya 10. Nah, di kulit M kan ini maksimalnya 18 nih. Logikanya kalau saya isi 18 kan menyalahi aturan. Artinya apa? Kalau 2 ditambah 8 tambah 18 itu kan totalnya 28. Padahal yang diminta 20. Berarti saya tidak boleh menuliskan 18, hapus dulu. Pak, kalau saya tulis 10 bagaimana? Nah, secara logika M ini maksimal 8, tapi diisi 10 kan masih menampung dianya. Nah, tetapi dalam konfigurasi elektron berdasarkan kulit tidak dibuat sedemikian rupa. Artinya, kamu membaca lagi di ketentuan di nomor 3 bagian B. Nah, ini. Jadi jika kekurangannya lebih besar dari 8, maka harus distabilkan. Distabilkan pilih berapa? 8, 18, atau 32. Nah, sekarang kita lihat nih di soal nomor 2. Karena dia kekurangannya di kulit terakhir itu 10, berarti lebih besar dari 8, maka harus distabilkan. Sebelum 10 yang distabilkan berapa? Ya isi dulu 8. Nah, baru di sini sisanya adalah 2. Berarti konfigurasi untuk nomor atom 20 adalah 2, 8, 8, 2. Berarti dapat disimpulkan di sini jumlah kulitnya ada berapa? Hitung saja. K1, L1, M1, N1. Berarti ditotalkan jumlah kulitnya ada 4. Berapa elektron valensinya? Kamu cek ya jumlah elektron pada kulit yang terluar. Yang terluar ada berapa di situ? Menunjukkan angka berapa nih? Saya kolom nih. Nah, ada 2. Berarti di sini ada 2. Nah, tinggal kamu gambarkan seperti yang nomor 1. Ya, jadi kamu buat 4 kulit, kemudian masing-masing kulit nanti kamu beri simbol elektronnya. Ya, saya rasa bisa lah untuk menggambarkan konfigurasi elektron atom Ca. Saya memberikan satu contoh terakhir ya. Misalnya di sini yang ketiga, misal nomor atom barium misalnya adalah 56. Nah, coba kita bahas sama-sama di sini. Jadi isi dulu kulit K itu 2 ya, karena masih banyak nih. Kulit R8, kulit M18. Nih, 2 tambah 8 tambah 18 sudah 28 ya. Saya tambah N lagi, misalnya saya tulis 32. Totalkan dulu, dicek. 2 tambah 8 tambah 18 tambah 32 kan totalnya 60. Berarti melebihi dari nomor atom 56 yang diminta. Nah, berarti saya tidak boleh menuliskan 32. Lihat aja kekurangannya. Nah, sekarang dilihat. Sudah ada 56 ya, nomor atomnya yang sudah tergambarkan itu baru 28. Kurang berapa dia menjadi 56? Ya, kamu cek matematikanya aja di sini. Jadi 56 dikurangi 28. Berapa? Berarti sisanya 28. Nah, 28 ini distabilkan. Tuh, lihat ke poin bagian 3 bagian B. Jika kekurangan elektron lebih besar dari 8, maka harus distabilkan 8, 18, 32. Berarti kamu pilih nih, sebelum 28 yang distabilkan berapa? 18. Nah, isi di sini N-nya 18 nih. Nih, kan berarti kamu udah mengisi 18 nih. Oh, berarti tinggal 10, Pak. Nah, tinggal 10 ini distabilkan lagi karena masih besar sama dengan 8. Distabilkan berapa? Sebelum 10 berapa? 8, berarti KLMNO. Nah, isi 8. Nah, 8 baru dikurangi lagi, sisanya 2. Nah, 2 ini kan kurang dari sama dengan 8 ya.
berarti tidak perlu distabilkan. Ya udah, berarti di KLMNOP, berarti di sini 2. Nah, dari sini dapat disimpulkan berarti jumlah kulit elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Kemudian elektron valensinya, ya, lihat di jumlah elektron pada kulit terluar. Ada berapa? Ada 2 di sini. Nah, tulis di sini. Berarti sama dengan 2. Kalau disuruh perintah untuk menggambarkan konfigurasi elektronnya seperti soal nomor 1 ini, ya kamu gambarkan ya. Nanti kamu letakkan jumlah elektronnya pada masing-masing kulit. Ya. Baiklah, saya rasa cuma itu yang perlu Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat diterima dan dapat dipahami. Jika masih ada yang kurang dipahami dari video pembelajaran ini, dapat menjapri ya di nomor WA Bapak. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran